Halo teman-teman, Assalamualaikum. Gimana nih kabarnya? Sehat-sehat kan? Kembali lagi nih sama kelompok 6 yang akan membahas tentang desain primer qPCR untuk deteksi virus rabies menggunakan website IDT DNA. Nah, ini nih anggota dari kelompok 6. Ada Dandi Syarif, Devira Tiara Febi, Hesti Susilowati, lalu ada Siva Rosainda Ernest, dan juga Syara Mutia Rahma. Kita simak yuk. Sebelum kita mendeteksi suatu penyakit, tentu kita harus tahu kan pengertian dari penyakit itu. Kalian tahu nggak rabies itu apa? Rabies atau yang lebih sering dikenal sebagai penyakit anjing gila adalah penyakit infeksi virus yang disebabkan oleh gigitan atau cakaran hewan yang sudah terinfeksi. Hampir 99% rabies terjadi karena anjing, tapi ternyata bukan hanya anjing saja yang dapat menyebabkan virus ini. Hewan liar seperti rakun, serigala, sigung, musang, kelelawar, rubah dan juga kucing juga bisa menyebabkan rabies. Penyakit ini jarang terjadi, namun akan menyebabkan infeksi yang serius. Virus akan menyerang sistem syaraf dan otak. Gejala akut dari rabies hanya seperti flu dan berlangsung selama 2-10 hari. Setelah gejala klinis muncul, rabies akan menjadi penyakit yang fatal. Terus kalian tahu nggak kalau qPCR itu apa? Dan apa perbedaannya sama PCR konvensional biasa? Polymerase chain reaction atau PCR adalah proses untuk amplifikasi fragmen spesifik DNA. Sedangkan quantitative polymerase chain reaction atau qPCR atau bisa disebut juga real-time PCR merupakan teknik biologi molekuler berbasis PCR yang sudah dimodifikasi. Nah, yang membedakan qPCR dengan PCR konvensional biasa adalah pada proses qPCR terjadi lebih cepat. Lalu, qPCR tidak melalui proses elektroforesis seperti PCR konvensional biasa. Peneliti dapat mengobservasi proses akumulasi produk PCR bersamaan dengan proses amplifikasi. Sehingga ketika alat selesai bekerja, data hasil amplifikasi dapat langsung dianalisis. Kemudian, qPCR itu menggunakan fluorescence. Fluorescence yang terdapat pada reagen PCR juga memungkinkan keseluruhan proses amplifikasi terbaca. Berbeda dengan jenis endpoint PCR, di mana hanya hasil akhir amplifikasi saja yang dapat diketahui. Lalu, qPCR juga dapat mendeteksi tingkat keganasan suatu penyakit atau mendeteksi efikasi suatu pengobatan. Kemudian, yang membedakan terakhir adalah desain primer atau probe agak sulit dan membutuhkan waktu. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari penyakit yang akan kita deteksi dan juga teknik yang akan digunakan, barulah kita lanjutkan ke desain primer qPCR menggunakan website IDT DNA. Yang perlu kita ketahui tentang IDT DNA adalah Integrate DNA Technologies atau IDT merupakan website yang berfungsi untuk mengembangkan, memproduksi, dan memasarkan produk asam nukleat untuk industri ilmu hayati di bidang penelitian akademis, komersial, pertanian, diagnostik medis, dan pengembangan farmasi. IDT juga telah mengembangkan teknologi eksklusif untuk aplikasi genomik seperti Next Generation Sequencing atau NGS, lalu pengeditan genom CRISPR, biologi sintetik, PCR digital, dan interferensi DNA. IDT dapat digunakan dalam uji diagnostik untuk berbagai bentuk kanker dan sebagian besar penyakit bawaan serta infeksi, dan juga melayani lebih dari 120.000 peneliti ilmu hayat. Kenapa sih primer itu penting? Karena primer adalah oligonukleotida sintetik rantai pendek yang berperan sebagai titik awal sintesa DNA oleh DNA polimerase. DNA polimerase memulai proses perpanjangan DNA dari ujung tiga yang sifatnya spesifik. Jadi prinsipnya adalah
Jika desain primernya itu baik, maka hasil PCR-nya pun akan bagus. Jika desain primernya itu tidak baik, maka hasil PCR-nya akan tidak bagus. Berikut ini syarat primer, probe, dan amplicon untuk qPCR. Untuk panjang primer, 18-30 base pair, yang idealnya adalah 22 base pair. Untuk panjang probe, 20-28 base pair, yang idealnya adalah 24 base pair. Untuk panjang amplicon, 70-150 base pair, yang idealnya adalah 100 base pair. Untuk suhu melting pada primer, 60-64 derajat Celcius, yang idealnya adalah 62 derajat Celcius. Untuk suhu melting pada probe, 66-70 derajat Celcius, yang idealnya adalah 68 derajat Celcius. Untuk GC contents pada primer, 35-65%, yang idealnya adalah 50%. Untuk GC contents pada probe, 35-65%, yang idealnya adalah 50%. Selanjutnya, memilih label fluoresen yang benar untuk qPCR. Fluoresen yang benar bergantung pada jenis instrumen yang Anda gunakan dan kesesuaian fluoresen dengan instrumen. Pada tabel ini mencantumkan pewarna yang direkomendasikan oleh IDT yang kompatibel dengan instrumentasi umum. Lihat pedoman produsen instrumen Anda untuk informasi yang spesifik untuk instrumen tertentu yang Anda gunakan. FAM adalah yang paling banyak populer dari fluoresen ini dan seringkali lebih sensitif daripada beberapa fluoresen lain yang tersedia. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai multiplex qPCR. Dalam multiplex PCR, beberapa target semuanya diamplifikasi dalam satu tabung reaksi. Setiap target diamplifikasi oleh desain primer yang berbeda dan probe berlabel yang akan membedakannya setiap amplikon PCR. Multiplexing memberikan beberapa keunggulan dibandingkan PCR reaksi tunggal, yaitu jumlah sampel yang dibutuhkan lebih sedikit, peningkatan hasil, reagen lebih murah, dan penanganan sampel yang lebih sedikit. Namun, desain eksperimental untuk multiplexing lebih rumit karena amplifikasi setiap target dapat mempengaruhi yang lain dalam reaksi yang sama. Perlu pertimbangan yang cermat tentang desain dan optimalisasi reaksi. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai proses pembuatan akun pada website IDT DNA. Disimak ya teman-teman prosesnya. Nah, teman-teman udah pada siap belum ngikutin prosesnya? Disimak ya. Jadi, yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah membuka alamat web IDT DNA, lalu klik sign in untuk melakukan pendaftaran akun. Selanjutnya, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian, teman-teman bisa klik register. Kemudian, isi data yang diminta untuk melakukan pendaftaran akun. Lalu klik save, lalu login menggunakan akun yang dibuat tadi. Berikut tampilan yang akan terlihat saat sudah login. Selanjutnya, proses mendesain primer qPCR untuk deteksi virus rabies. Buka web NCBI, lalu pilih nucleotide, lalu masukkan virus yang ingin didesain primernya, kemudian klik search. Kemudian, pilih salah satu dari hasil pencarian berikut. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini, lalu klik FASTA. Lalu, copy ID genbanknya. Lalu, klik View Assay Details, lalu copy sequence probe-nya. Setelah genbank di-copy, kemudian kita buka web IDT DNA. Selanjutnya, kita pilih menu Tools. Selanjutnya, lihat pada sub-menu qPCR, kemudian klik Primer Quest Tool seperti yang ditunjukkan oleh tanda panah. Setelah itu, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian, masukkan genbank yang sudah di-copy dengan cara pilih download sequence using genbank or accession ID. Masukkan genbank yang sudah di-copy dari NCBI ke dalam kolom NCBI ID, klik get sequence, lalu sequence akan muncul. Kemudian, pilih qPCR to primers plus probe sebagai design parameters. Kemudian akan muncul 5 set assay. Yang selanjutnya akan kita pilih 3 set probe berdasarkan kriteria probe terbaik.
Kemudian buka laman IDT DNA, menu Tools, lalu lihat pada submenu qPCR Assay Design, pilih Prime Time Multiplex Dye Selection. Selanjutnya pilih instrumen Biorad CFX 96, lalu pilih Number of Assay 5, lalu pada Assay 2 pilih SUN 554, pada Assay 3 pilih ROX 608, pada Assay 4 pilih CY5. Selanjutnya paste 4 sekuen probe yang sudah dikopi tadi masing-masing di Assay 1 sampai 4. Kemudian klik Continue. Desain primer qPCR untuk virus rabies sudah selesai, kemudian primer bisa dipesan. Berikut penjelasan dari kelompok 6 mengenai desain primer qPCR untuk deteksi virus rabies menggunakan website ID3DNA. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan tuliskan pertanyaan di kolom komentar. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Soy el fuego que arde tu